Pada tahun 2016, ada sepasang orang berjalan di sekitar lereng bukit di dalam hutan. Mereka mendekati pagar besar yang terlilit kawat berduri. Dengan jelas mereka pun melihat bahwa di seluruh pagar ada banyak tanda peringatan yang mengatakan dilarang masuk tanpa izin dan memperingatkan orang-orang yang mendekati kawasan itu untuk menjauh karena ada bahaya yang mengancam di balik pagar tersebut. Tapi sayangnya pasangan itu mengabaikan tanda peringatan tersebut. Mereka menerobos ke sebuah celah di sisi pagar dan terus berjalan. Beberapa menit kemudian pasangan itu dihadapkan langsung dengan sang bahaya, yaitu sesosok monster yang raungannya sangat mematikan telinga. Jadi jika kamu penggemar kisah yang bernuansa gelap, mistis, aneh dan misterius yang disajikan dalam format cerita, maka kamu berada di salah satu channel yang tepat. Karena kisah nyata seperti itulah yang akan saya ceritakan kepada kamu. Dan juga kita mengupload cerita tersebut seminggu satu kali. Lalu apabila channel ini menarik buat kamu, pastikan kamu untuk mengklik tombol like sebagai tanda kamu setuju. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak melewatkan upload mingguan dari channel ini. Oke, mari kita masuk kisah nyata episode kali ini. Ketika remaja dan bersekolah di Dayton, Ohio, Rockwell Band dikenal sebagai gadis pencari sensasi, terutama yang berbau dengan aksi yang bisa memicu adrenalin. Dia suka melakukan sebuah aksi yang disebut car surfing atau selancar mobil. Car surfing adalah aksi liar yang dilakukan dengan menaiki bagian luar mobil, biasanya menaiki bagian atas mobil dan berpegangan selagi mobil itu melaju. Selain adiksi terhadap sensasi dan adrenalin, Rockwell juga tertarik pada hal-hal yang berbau mistis, seperti pergi ke tempat-tempat angker yang konon berhantu atau semacamnya. Dia kerap melakukannya hanya untuk merasakan sensasi horor yang menegangkan dan bisa memicu adrenalinnya. Berbeda ketika remaja, sekarang Rockwell ada pada titik pendewasaan. Sikapnya berubah menjadi sangat kalem dan bisa menahan diri. Tidak seperti ia yang dulu. Waktu itu justru sebaliknya. Sekarang dia benar-benar fokus membangun kehidupan dan karir untuk dirinya sendiri. Dia pergi berkuliah, lalu mendapatkan gelarnya di jurusan teknologi bedah. Dan kemudian pada tahun 2009, dia bekerja full-time sebagai seorang asisten bedah di Dayton. Pada saat itu juga, dia sudah memiliki seorang anak. Anak pertamanya, seorang putra yang dia sayangi meskipun membuat ritme hidupnya penuh dengan stereotip tentang hal-hal yang berbau menjadi dewasa. Hal-hal itu seperti memiliki karir, memulai sebuah keluarga, mengurus anak, dan lain-lain. Tapi jauh di lubuk hatinya, Rockwell masih sangat ingin merasakan lagi pengalaman yang liar dan sensasi adrenalin seperti ketika ia remaja. Tetapi sebagai orang yang beranjak dewasa dan sebagai seorang ibu, dia tidak pernah punya waktu untuk melakukan aksi-aksi itu lagi. Waktu pun berlalu dengan cepat. Menginjak bulan April 2016, di titik itu Rockwell berusia 26 tahun. Dan bulan itu merupakan akhir pekan yang sangat langka terjadi, yang dimana Rockwell libur bekerja dan dia tidak ada tanggungan untuk semacam kegiatan mengasuh anak. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu pada waktu luangnya itu, sebuah kesempatan untuk rehat dan menghabiskan waktu untuk liburan dengan pergi ke sebuah tempat. Lalu kemudian Rockwell pun bertanya kepada pacarnya David Nee yang berusia 41 tahun. Apakah dia tertarik untuk ikut dengannya untuk liburan ke sebuah tempat yang berada di Louisville, Kentucky. Rockwell ingin sekali melihat sebuah tempat bernama Waverly Hills Sanatorium, sebuah bangunan yang katanya sangat menakutkan. Pada tahun 1900-an, Waverly Hills adalah sebuah tempat penyembuhan pasien tuberkulosis atau TB, yang dimana setiap penderitanya mengalami infeksi paru-paru. Dan pada tahun itu, penyakit tersebut sangat mematikan. Sekarang, pada saat sekarang, ada obat dan cara penanganannya. Tetapi pada awal tahun 1900-an, belum ditemukan obat untuk penyakit tersebut. Sebagian besar orang-orang yang dirawat di Waverly Hills meninggal di sana. Para pasien biasanya meninggal secara perlahan, dan katanya bukan hanya menyakitkan karena penyakit yang dideritanya, tetapi juga sangat menyedihkan karena mereka meninggal dalam kondisi dikarantina atau diisolasi total jauh dari keluarga mereka. Di Waverly Hills, mereka dikarantina secara efektif untuk menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Namun setelah obatnya telah ditemukan, Waverly Hills secara resmi akhirnya ditutup permanen pada tahun 1961. Tahun demi tahun terlewati, bangunan itu akhirnya terbengkalai. Tak ada orang yang mengisi dan tak ada pihak yang mau mengubahnya menjadi fasilitas lain. Pada dasarnya bangunan tersebut terlupakan, tapi lambat laun banyak orang yang iseng dan penasaran mengenai isi bangunan itu. Akhirnya banyak pula penyelinap yang masuk hanya untuk penasaran melihat ada apa di dalam sana. Dan yang mengejutkan adalah banyaknya laporan dan informasi dari para penyelinap bahwa kebanyakan dari mereka telah melihat hantu di dalam sana. Gedung sanatorium tersebut dalam kondisi yang sama seperti ketika ditinggalkan, tidak mengalami perubahan ataupun renovasi. Lalu muncullah komunitas sejarawan Waverly Hills yang dimana komunitas tersebut turun tangan terhadap pelestarian bangunan itu. Sehingga mereka membuat orang yang akan menyelinap masuk ke dalam gedung
akan menjadi sulit. Akan tetapi, mengetahui banyak orang yang tertarik untuk masuk dan penasaran untuk melihat-lihat, komunitas itu pun memulai sebuah program wisata dengan membuka tur berpemandu untuk masuk ke sanatorium. Dan untuk menambah efek tegang dan seram, wisata itu dibuka khusus pada malam hari. David yang baru saja sebulan berpacaran dengan Rockwell tidak terlalu tertarik ketika Rockwell mengajaknya untuk pergi ke sanatorium. Mengetahui untuk datang ke tempat itu penting bagi Rockwell, jadi dia mengiyakan ajakan Rockwell. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi. Beberapa hari kemudian, pada sore hari tanggal 23 April, pasangan baru itu berangkat dari tempat Rockwell. Mereka berkendara ke arah selatan dan selama 3 jam perjalanan, mereka tiba di Louisville dan berhenti untuk makan malam. Setelah selesai makan, Rockwell dan David melihat jam dan menyadari waktu itu baru sekitar jam 6.45 sore. Sedangkan tur yang telah mereka jadwalkan di sanatorium dimulai dari jam 10 malam. Menyadari bahwa mereka memiliki tenggang waktu beberapa jam, Rockwell memiliki sebuah ide spontan untuk menghabiskan waktu sebelum jadwal tur dimulai. Dia memberitahu David bahwa dia mengetahui sebuah tempat di luar Louisville yang mungkin sebenarnya lebih menakutkan daripada sanatorium yang akan dia kunjungi. Jadi Rockwell ingin menghabiskan waktu luang yang beberapa jam itu untuk mendatangi sebuah tempat yang lain yang tak kalah menyeramkannya. Tempat seram yang Rockwell maksud adalah sebuah jembatan tua yang terbengkalai. Sebuah jembatan yang ringkih dan sempit yang disebut jembatan tua Poplik. Jembatan itu terletak di daerah hutan lebat, tepat di sebelah timur pusat kota Louisville. Panjang jembatannya sekitar 244 meter dan titik tertingginya tepat berada di tengah jembatan tersebut, yang dimana ketinggiannya mencapai sekitar 27-30 meter dari tanah. Jembatan itu menghubungkan 2 puncak yang disebut Rolling Hills, 2 bukit besar yang ada di area perbukitan tersebut. Sebenarnya suasana dan bentuk jembatan di sana tidak ada hal yang berbau menyeramkan. Tetapi alasan jembatan Poplik dibilang angker karena ada sesuatu. Sesosok makhluk di jembatan tua itu yang menjadi urban legend masyarakat di sana. Tidak sedikit penduduk setempat yang mengatakan bahwa sosok makhluk tersebut adalah suatu monster yang disebut dengan monster Poplik. Konon katanya monster itu hidup di bawah jembatan tersebut. Monster itu memiliki bentuk setengah kambing dan setengah manusia. Jika ada yang berada di dekat jembatan itu pada malam hari, monster itu akan keluar dari bawah jembatan. Lalu kelanjutan informasi setelah monster itu muncul dan apa yang akan terjadi serta apa yang akan makhluk itu lakukan selanjutnya itu sangatlah ambigu. Penjelasan kelanjutan informasi lengkap itu tergantung kepada siapa kamu bertanya. Tapi secara kesimpulan dari informasi yang beredar dari penduduk sekitar bahwa setelah monster Poplik muncul di hadapan kamu pasti mati. Loh, bagaimana bisa mati? Rumornya dikatakan monster itu melompat keluar dari bawah jembatan dan akan menyerang tiba-tiba dengan sebuah kampak. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa monster tersebut menggunakan semacam ilmu hipnotis yang bisa membuat kamu berjalan ke tengah jembatan, lalu kamu pun akan melompat ke bawah. Setelah mendengar rumor itu, David tidak lagi tertarik untuk mendatangi tempat yang terdengar sangat menakutkan itu. Tetapi ketika melihat excitement di wajah Rockwell, dia pun setuju untuk pergi. Tak lama kemudian, keduanya meninggalkan restoran. Dari restoran tersebut, mereka berkendara selama sekitar 15-20 menit menuju jembatan Poplik. Lokasinya cukup dekat dari tempat mereka makan, karena lokasi jembatan tuanya dilewati oleh jalan utama. Singkatnya, mereka pun tiba di dekat lokasi jembatan tua itu. Rockwell dan David parkir tak jauh dari sisi jalan utama. Ketika turun dari mobil, mereka pun mulai mencari jalan yang menurut mereka mengarah ke jembatan tua tersebut. Dan tak cukup lama, mereka melihat sebuah jalan kecil setapak yang meliuk-liuk naik menuju bukit hillside. Rockwell dan David mulai berjalan menyusuri jalan kecil dan gelap itu. Tak lama mereka berjalan, mereka mulai melihat pelang-pelang rambu peringatan yang dengan jelas menegaskan dilarang masuk. Tapi mereka mengabaikannya. Mereka pikir banyak kok orang yang terang-terangan datang dan naik ke jembatan tua itu. Jadi seharusnya tidak jadi masalah dong kalau kita juga masuk. Dengan pemikiran seperti itu, mereka pun terus berjalan naik. Mereka semakin dekat ke puncak bukit yang mereka pikir itu adalah jalan akses menuju jembatan. Dan saat mereka semakin dekat dengan jembatan, mereka melihat ada bentangan pagar kawat besi yang besar dengan rantai yang terlilit di bagian tengah pagarnya. Pagar kawat yang dirantai setinggi 2,5 meter itu dipasang kawat berduri di bagian atasnya, yang dimana memanjang di kedua arah sejauh mata memandang. Merasa tujuannya sudah dekat, pasangan itu berjalan mendekati pagar yang dimana ada lebih banyak pelang-pelang peringatan yang lebih tegas, seperti dilarang masuk tanpa izin, tanah milik pribadi, jalan buntu. Lalu ada tambahan tanda peringatan yang mengatakan bahwa apa yang ada di balik pagar ini sangat berbahaya, jadi berbalik dan pergi. Saat melihat semua tanda peringatan di pagar itu, tidak jauh di depan, mereka melihat ada 2 tiang pagar. 2 tiang pagar itu seperti sebuah gerbang masuk, dan jelas mereka melihat pintu pagar itu bengkok.
seperti telah didobrak. Mereka berasumsi bahwa mungkin seseorang telah merusaknya. Sehingga dari bekokan tersebut membuat sebuah celah kecil yang memungkinkan orang untuk masuk ke dalamnya. Dari perspektif David dan Rockwell menebak bahwa pastinya telah ada banyak orang yang menerobos masuk sebelum mereka. Jadi mereka pikir akan aman-aman saja jika mereka ikut masuk dan menerobos. Lagi-lagi pasangan itu mengabaikan semua pelang-pelang peringatan yang tertera di sana. Mereka berjalan ke celah pagar itu dan masuk untuk terus berjalan menaiki bukit. Selang beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah tempat terbuka yang berada di atas bukit. Begitu mereka berada di tempat terbuka itu, tepat di belakang mereka terlihatlah sosok sang jembatan tua dan jaraknya pun hanya beberapa puluh meter dari mereka. Ternyata rumor yang dikatakan masyarakat setempat memang benar. Ternyata jembatan tua itu cukup seram dan menakutkan. Pada saat itu, di titik mereka berdiri benar-benar sangat gelap. Yang bisa mereka lihat di depannya hanyalah jembatan tua yang sangat sempit dan ringkih. Rockwell dan David sadar bahwa mereka berada di kisaran 30 meter dari atas tanah. Mereka melihat dan menyadari bahwa tidak ada besi atau pagar pengaman di kedua sisi jembatan itu. Jadi, mereka melihat jembatan itu ibarat tali raksasa yang dibentangkan memanjang ke dalam kegelapan. Akan tetapi, pemandangan seperti itu tidak membuat nyali mereka ciut. Bahkan, jika pasangan itu benar-benar terintimidasi dengan pemandangan angker jembatan tua itu, dan dengan semua tanda-tanda dilarang masuk yang mereka lihat sebelumnya, justru mereka terasa tertantang untuk mengesampingkan rasa takut mereka dan terus untuk berjalan. Dengan posisi David di depan dan Rockwell di belakangnya, mereka berjalan beberapa puluh meter menuju titik di ujung awal jembatan sempit itu. Ketika mereka sampai di depan mulut jembatan, David berhenti. Dia berbalik menghadap Rockwell dan dia memberi gestur lambaian tangan sebagai isyarat agar dia mendekat dan berdiri di sampingnya. David memberikan gestur untuk berselfie dengan jembatan tua angker itu sebagai backgroundnya. Pada saat David memberi isyarat kepada Rockwell untuk mendekat, di momen itu David berniat untuk tidak akan menginjak jembatan itu lebih jauh lagi. Mereka hanya ingin melihat jembatan itu saja dan mengambil beberapa foto dan kemudian pergi. Tapi ketika kemudian Rockwell mendekat, bukan untuk berdiri di samping David. Rockwell malah berjalan melewati David beberapa langkah ke depan, ke arah jembatan yang ringkih dan sempit itu. Kemudian dia berhenti dan membalik ke arah David. Lalu dia memberi isyarat kepada David untuk ikut dengannya berjalan ke depan sampai ujung jembatan. David pun kembali mengubah niatannya karena melihat Rockwell yang begitu senang dan sangat ingin melewati jembatan itu. Jadi mau tidak mau, David kembali setuju untuk ikut berjalan ke depan menyusuri jembatan tua itu. Setelah mereka berjalan menyusuri jembatan, sekitar kira-kira 60 meter, tiba-tiba mereka berdua mulai tertawa. Karena mereka mulai menikmati sensasi keseruan jalan-jalan malam di jembatan angker itu. Mereka menertawakan tindakan mereka yang nekat, yang sebenarnya bukan karena penasaran mencari tahu dan melihat monster poplik, melainkan tindakan berani mereka dalam mengambil risiko yang sangat berbahaya untuk berjalan dan menyusuri jembatan tua angker yang sempit itu di tengah gelapnya malam. Pasangan itu terus mencoba menyusuri jembatan dengan sangat cekatan. Mereka bergerak cepat dan sangat hati-hati demi keselamatan mereka untuk sampai di ujung jembatan. Hingga saat mereka berada di tengah-tengah jembatan, ketika mereka berada di titik tertinggi jembatan, Rockwell dan David merasakan kaki mereka tiba-tiba bergetar. Jembatan yang mereka pijak makin lama makin bergetar hebat. Kemudian dari belakang mereka terdengar suara yang sungguh memanggikan telinga seperti suara decitan gerinda yang sangat keras sekali. Sontak pasangan itu menoleh kaget ke arah belakang mereka. Lalu dengan kaget mereka melihat ada sepasang mata yang besar dan bercahaya terang yang terlihat tepat di ujung awal jembatan. Sepasang mata itu dengan cepat menghampiri mereka yang tepat berada di tengah-tengah jembatan. Semakin mendekat, semakin jelas mereka melihat bahwa sepasang mata besar yang sedang mendekat itu adalah kereta api. Ketika di mana Rockwell dan David berjalan di jalan kecil setapak, ketika mereka menyelinap masuk pagar untuk mencapai puncak bukit, untuk melihat dari dekat si jembatan tua poplik, dengan jelas dan sadar mereka telah melihat rel kereta api di lereng bukit yang jelas-jelas memanjang dan tersambung di atas susunan lantai kayu pada jembatan itu. Jembatan tua itu adalah sebuah jembatan kereta api. Mereka tahu, mereka yakin dan mereka menyadari itu. Tapi mungkin karena mereka bukan orang setempat yang tinggal di daerah itu dan kurangnya informasi lengkap tentang apa fungsi dari jembatan tua itu, jadi mereka tidak tahu banyak. Mereka pikir, oke, itu adalah jembatan kereta api, tapi seharusnya jalur itu sudah tidak dipakai lagi. Atau mungkin juga mereka berpikir bahwa keretanya sudah tidak beroperasi lagi dan terbengkalai. Karena jembatan itu memang terlihat benar-benar tua dan ringkih, tidak terlihat aktif dan tidak digunakan. Atau juga mereka berasumsi bahwa oke, itu adalah jembatan kereta api yang tua, mungkin masih aktif. Tapi pasti tidak akan ada kereta yang lewat dong dalam waktu dekat-dekat ini. Dan andai kata bila ada kereta lewat,
Mereka yakin bisa menyeberangi jembatan itu sebelum keretanya tiba. Tapi sayang sekali tentu saja mereka salah. Lalu ketika pasangan itu kaget dengan suara yang memekakkan telinga, Rockwell dan David berbalik melihat ke arah belakang. Mereka melihat sepasang lampu terang itu menyoroti mereka. Rockwell dan David menyadari bahwa mereka tidak akan sempat berlari ke depan dengan lebih cepat untuk menghindari kereta itu. Kereta itu pun dengan jelas berusaha menghentikan laju kecepatannya dengan menginjak rem hingga mendicit keras serta membunyikan klakson berkali-kali untuk memperingati mereka agar segera menyingkir dari jalur rel kereta itu. Tapi sayangnya kereta tersebut melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan karena jembatan itu hanya mempunyai satu jalur untuk satu kereta, jadi tak ada jalur lain yang bisa mereka lompati. Tak ada akses jalan di kedua sisinya. Mereka tidak bisa lari ke arah manapun. Secara harfiah, mereka berdiri pada sebuah rel satu jalur yang akan dilalui kereta dan mereka ada di depannya. Tak ada pilihan lain selain melompat atau tertabrak. David segera berteriak memberitahu pada Rockwell bahwa mereka punya kesempatan untuk selamat dengan cara turun dan bergelantung di sisi jembatan. Ada bilahan kayu yang dipasang di bawah rel tempat mereka berdiri, tegak sejajar dengan rel, dan bilah kayu itu agak memanjang di kedua sisi dari rel. Memang hanya beberapa inci panjangnya, tapi secara teori, jika mereka bisa berpegangan dan menggelantung pada bagian atas salah satu bilah kayu yang agak memanjang dari tepi jembatan itu, maka ada harapan untuk selamat. Mereka hanya perlu menggelantung dan bertahan dari getaran rel kereta, lalu memegang kuat bilah kayu yang hanya beberapa inci itu selama kereta lewat. Jadi secara teori juga, roda dari kereta itu tidak akan menggilas dan melindas tangan ataupun jari mereka. Lalu dengan cepat, David pun segera tiarap. Dia berusaha turun untuk memegang bilah kayu tersebut secepat mungkin dan bersiap menggelantung. Karena kereta itu semakin dekat dan cepat, dia berteriak sekencang-kencangnya pada Rockwell agar melakukan hal yang sama. Tapi mungkin karena kaget dan panik, Rockwell kurang bergerak dengan cepat. Kemudian David mulai bergelantung di tepi jembatan pada bilah kayu itu. Dan dia melihat Rockwell yang kebingungan dan membeku ketakutan. Kereta datang dengan cepat dan menyerang menabrak Rockwell hingga membuatnya terbang terpental jauh dari jembatan. Lalu dia pun menghantam tanah di bawah jembatan. Di sisi lain, David berhasil bertahan dengan bergelantung hingga kereta itu melewatinya. Dan begitu keretanya lewat, dia naik mengangkat dirinya kembali ke rel dan dia berlari sepanjang jalan menyeberangi jembatan. Lalu dia menuruni lereng bukit untuk mencari Rockwell. Dan ketika David menemukannya, Rockwell sudah meninggal dengan mengenaskan. Pada akhirnya, pihak perusahaan kereta api tidak disalahkan atau digugat karena peristiwa itu. Karena dengan jelas dan tegas, pihak mereka menyiapkan beragam barikade pagar kawat berduri setinggi 2,5 meter dan rambu peringatan yang banyak untuk memberitahu dan memperingatkan orang-orang yang mendekat agar patuh serta tidak mendekat ke lokasi yang dianggap berbahaya di balik pagar itu. Dengan peristiwa yang terjadi itu, David lah yang mendapat masalah karena aksi nekat dan konyolnya. Dia dituntut dengan dakwaan perbuatan tidak menyenangkan, menerobos properti pemerintah secara tidak sah, serta mengganggu kelancaran fasilitas publik yang menyebabkan kerugian finansial. Dia mengajukan permohonan untuk kelonggaran ke pengadilan setempat, dan akhirnya dia pun didenda sebesar $2.300. Anehnya, tragedi itu hanyalah salah satu dari sekian banyak tragedi yang telah terjadi di jembatan tua Poplik. Sejak pembangunan jembatan itu di tahun 1800-an, sudah ada puluhan orang yang meninggal di situ. Dan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, banyak juga peristiwa karena hal serupa yang dialami David dan Rockwell. Yang dimana orang-orang datang penasaran untuk mencari kebenaran dari rumor monster Poplik, dan kemudian pasti ada korban yang tertabrak oleh kereta api. Yap, berakhirlah kisah nyata untuk episode kali ini. Silahkan isi kolom di bawah ini apabila kamu ingin berkomentar, menawarkan saran, ataupun berkritik. Karena sebuah kebaikan bisa diawali dari hal yang kecil dan simple, tetapi mempunyai makna yang cukup besar. Jadi, tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah support dengan menyimak cerita ini sampai akhir, menekan tombol like, dan subscribe channel ini serta menghidupkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan uploadan berikutnya. Baiklah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya undur diri, respect, dan semoga sehat selalu.